Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luas telah memberikan kepada kita hidayah berupa kemauan hati untuk menghadiri majlis-majlis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak terasa bahwasanya pada malam hari ini kita telah masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, yang mana sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya bulan Dzulhijjah ini adalah di antara bulan haram. Ada 4 bulan haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah: Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, kata Allah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang mana telah Allah tetapkan fi kitabillah, dalam kitab Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Maka 4 bulan haram itu ya adalah bulan Dzulhijjah ini, bulan Dzulqa'dah ini, kemudian bulan Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi apa Bang? Muharram sudah ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian apa Bang? Rajab. Nah, jadi ada 4 bulan haram. Jadi bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan dalam Islam, yang Allah muliakan. Sehingga dalam kelanjutan ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Islam itu adalah agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram itu terhadap diri-diri kalian. Maka ulama tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dosa yang berlipat ganda ketika seseorang bermaksiat di bulan haram ini, berbeda dengan dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Kemudian pahala juga Allah lipat gandakan. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas sesuai dengan contoh Rasul, maka akan dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyarakat muslimin yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan kajian kitab kita sebagaimana yang diinformasikan oleh ya panitia kepada kami. Ya, pada malam hari ini kita melanjutkan ya kajian akidah yang berjudul Kitab Syarhu Kasyfis Syubuhat. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan di sini, "I'lam rahimakallah
Ketahuilah, itu artinya ilam Pak ya, ketahuilah yang semoga Allah merahmatimu. Anna tauhida, sesungguhnya tauhid itu huwa ifradullahi subhanahu bil ibadati. Sesungguhnya tauhid itu adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Wa huwa dinur rusulil ladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Dan dia adalah agama para rasul. Jadi tauhid ini Pak adalah agama para rasul. Jadi dinut tauhid, ya, agama tauhid adalah agama para rasul. Alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Yang Allah telah mengutus mereka dengannya, yakni dengan tauhid. Mereka ini adalah para rasul. Allah telah mengutus mereka para rasul dengan tauhid ila ibadihi, kepada hamba-hambanya, yakni hamba-hamba Allah. Fa awwaluhum, dan rasul yang pertama di antara mereka para rasul itu adalah Nuhun alaihi salam, adalah Nabi Nuh. Kok bukan Nabi Adam, Ustaz? Iya, ini bukan kata Syekh juga. Ini adalah ijma' para ahli tafsir. Coba Bapak buka ya tafsir surah Nuh. Ucapan dari ahli tafsirnya para sahabat, yakni Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan rasul yang pertama ya awalur rusuli, ya rasul yang pertama itu adalah Nuhun alaihissalam, adalah Nabi Nuh. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Adam itu nabi, namun beliau sebagaimana disebut oleh para sahabat ya bukan rasul. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa beda nabi dan rasul? Kalau rasul ya sudah terjadi kesyirikan menimpa umatnya. Jadi syirik yang pertama kali Pak, ulama sepakat terjadi di masa Nabi Nuh. Maka rasul itu tugasnya adalah menumpas kesyirikan. Nah, sebagaimana firman Allah ya dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, an ya'budullaha, yang mana seluruh para rasul itu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan untuk menjauhi taghut yang disembah selain Allah. Jadi seluruh para nabi dan rasul ya dakwahnya dakwah tauhid. Dan pada masa Nabi Adam, kenapa Nabi Adam tidak dikatakan rasul? Karena di masa beliau, hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, belum terjadi perbuatan kesyirikan. Itu belum ada Pak. Karena awal pertama perbuatan syirik adalah terjadi di masa umat Nabi Nuh. Coba Bapak buka nanti tafsir ya. Baik itu tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsirnya ya Al-Imam Asy-Syinkiti, Adwa'ul Bayan, atau tafsirnya Al-Baghawi. Iya. Dan tafsir-tafsir bil ma'sur yang lainnya, bahwasanya rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana juga yang ditegaskan oleh penulis kitab ini. Arsalahu Allahu ila qaumihi, Allah mengutusnya yakni Nabi Nuh ila kepada qaumihi, kaumnya, lamma ghalau, tatkala mereka telah berbuat ghulu, melampaui batas, fis salihina, terhadap orang-orang saleh, sebagaimana yang disebutkan langsung oleh Allah dalam surah Nuh ayat 23 nanti Pak ya. Nah, ya orang-orang ya kaum Nabi Nuh ya, sebelumnya mereka hanya melukis foto orang soleh Pak. Setelah dilukisnya dibuatnya monumen orang yang berjasa, pahlawan, orang saleh, yang mana niat awalnya hanya untuk mengingat saja, mengingat jasa-jasa mereka. Falamma matu, tatkala meninggal Pak,
generasi yang pembuat foto-foto orang saleh ini, patung-patung orang saleh ini, maka muncullah generasi mungkin ratusan tahun setelahnya, dan syaitan menggoda mereka, dan ketika itu tidak ada yang mempelajari tauhid, tidak ada yang mengkaji akidah, maka syaitan menggoda mereka, membisikkan kepada mereka untuk menyembah patung-patung itu. Ini asal muasal bisa juga dilihat dalam tafsir ya, surah Nuh ayat 23. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa nama patung-patung yang disembah di masa Nabi Nuh itu? Wadda wa suwa'a wa yaghusa wa ya'uq wa nasra. Ini ada dalam surah Nuh ayat 23. Yang pertama Wad, yang kedua Suwa', yang ketiga Yaghus, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasr. Wa akhirur rusuli, dan rasul yang terakhir kata beliau Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk kepada syarah dan penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah. Jadi Syekh di sini mengatakan i'lam ya. I'lam itu kalau dalam bahasa Arab namanya kata kerja perintah atau fi'il amr. I'lam yang kita terjemahkan dengan ketahuilah atau ilmuilah ya. Al-ilmu ya, ini berasal dari masdar atau akar katanya adalah ilmu, ilman kan gitu. Kalau kita belajar ilmu sorof ya, ada tasrif namanya istilah ya. Ya. Alima ya'lamu ilman alimun fahuwa ma'lumun wa dzaka ya, fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun kan gitu. Jadi asal katanya atau masdar dari kata i'lam itu adalah ilman gitu ya. Maka apa yang dimaksudkan ilmu? Maka kata Syekh di sini, al ilmu itu adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini definisi ilmu kalau dilihat dari sisi ilmu usul fikih ini. Ya, jadi ilmu itu secara bahasa ya, artinya adalah mengetahui sesuatu. Ala ma huwa alaihi, sesuai dengan faktanya. Ala ma huwa alaihi itu artinya sesuai dengan realitanya. Kita tahu ilmu api, tentang api. Api itu panas. Pengetahuan kita tentang panasnya api itu ternyata sesuai dengan realitanya, ala ma huwa alaih. Berarti ilmu itu, Pak. Tapi kalau seandainya ada pengetahuan orang ya, api itu dingin katanya. Ya, kalau kita megang api beku tangan kita gitu. Ternyata ketika kita lihat realitanya ternyata api panas, itu bukan ilmu, itu namanya jahlun. Itu namanya apa, Pak? Kebodohan. Nah, jadi ilmu itu adalah idraku syai'. Idraku syai' itu artinya pengetahuan kita tentang sesuatu ala ma huwa alaih, sesuai dengan faktanya. Dalam teori kita 1+1 itu 2, itu ilmu kita, Bang ya. Ternyata ketika kita lihat realitanya cocok, itu yang ilmu itu. Ya, jadi pengetahuan kita ini sesuai dengan realita, itu ilmu. Nah, secara bahasa. Idrokan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Jadi ilmu itu pasti sifatnya, Pak. 1+1 eksakta ya. Dan ilmu agama itu juga pasti. Meskipun nanti ya orang-orang liberal mengatakan tidak pasti. Nah, kebenarannya relatif katanya. Tapi kalau menurut kita umat Islam, kebenaran Al-Quran itu pasti. Kalau seandainya kita ragu dengan kebenaran Al-Quran, maka harus kita kembali syahadat, Pak. Karena ada di antara bentuk kekafiran itu namanya kufur dalam bentuk syak, keraguan-raguan. Benar enggak ya Al-Quran itu? Lah, langsung rontok keislaman kita. Seketika kita syahadat. Karena ini pembatal keislaman itu. Ragu dengan kebenaran Al-Quran. Nah, kena hati-hati ya. Al-Quran itu benar tapi menurut orang Islam gitu ya. Emangnya bapak apa gitu ya. Ya kan? Kalau kita orang Islam tentu kita harus tidak boleh meragukan kebenaran Al-Quran. Nah, ini. Itu dogma ya, doktrin agama kita mereka.
Nah, apa yang Bapak maksud dengan doktrin agama? Kalau seandainya itu adalah kebenaran, harus kita yakini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kaum muslimin, ya, ini rukun iman kita ini. Beriman kepada kitab suci, ya, yang Allah turunkan, di antaranya Nah, jadi kalau seandainya ragu, Pak, luntur iman kita. Makanya kita belajar dalam akidah itu ada rukun iman. Kalau kita ragu dalam rukun iman yang 6 itu, Pak, udah bukan muslim lagi kita, ya. Na'udzubillahi. Maka ada yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pembahasan tentang ilmu. Jadi ilmu itu, kata beliau, adalah pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan realitanya, dengan pengetahuan yang pasti. Kemudian mawamarotibul idroki situn, ya, tingkatan-tingkatan pengetahuan itu atau derajat-derajat pengetahuan itu ada 6, Pak. Jadi pengetahuan itu atau al-idrok gitu ya, dalam bahasa Arabnya itu ada 6. Ada berapa, Pak? Ada 6. Yang pertama al-ilmu, ilmu itu. Wa taqaddama ta'rifuhu, sudah berlalu penjelasannya. Apa tadi ilmu, Bang Ijal? Ilmu itu apa? Iya, pengetahuan kita tentang sesuatu sesuai dengan realitanya. Dalam istilah ulamanya, Pak, ya kalau bisa dihafal nih, Bang. Idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrokan jaziman. Apa patah lidah kami, Ustaz? Karena kita tidak terbiasa dengan bahasa di sini kita ya harus ya belajar bahasa Arab, Pak. Ya. Tapi susah, Ustaz ada datang ya, bisa online, ya kan? Ustadznya susah ya. Ya, sekarang manfaat nggak, Pak? Makanya online kita, mohon maaf ya, sebagian manusia, bukan kita yang di sini, Pak, orang luar sana, Pak, sanggup berjam-jam, Pak, nengok konten nyanyi ya, yang haram. TikTok, cewek-cewek buka aurat ditonton, na'udzubillah. Ya, auzubillah. Tetapi kalau dengar pengajian bahasa Arab 20 menit langorok ngantuk. Atau nonton film, Pak, orang sekarang sanggup 1 jam ya, seru Ustaz filmnya katanya, film barat ya. Film apa katanya? Film perang. Oh, subhanallah. Tapi disuruh dengar kajian banyak sekali, Pak, ada kajian Ustaz kibar ya. Ada Ustaz Abdul Hakim ya, Ustaz Firanda gitu, Masya Allah. 5 menit Bapak udah scroll lagi ya. Lewat deh. Iya, itulah setan, Pak. Iya, karena setan tidak mau kita dapat pahala, kan gitu. Kalau kita nongok pengajian di YouTube dapat pahala kita, tapi setan maunya kita berdosa. Hanya kita tonton film, udahlah ya kan, nonton film ya. Awalnya niatnya dengar pengajian, tapi fokusnya nonton film. Na'udzubillahi min dzalik. Wih, seru filmnya katanya. Subhanallah. Ayo, Pak, rugilah, Pak. Ya, rugi waktu kita. Setiap detik ini ditanya kelak oleh Allah. Iya, umur kita, waktu kan umur kita, Bang ya. Jadi umur kita itu, Pak, waktu yang telah kita lewati, semenit yang telah kita lewati itu waktu kita. Sedetik, detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, menjadi hari, menjadi pekan, menjadi bulan, menjadi tahun. Itulah umur kita. Bara umur kini, Pak, gitu. Bapak berapa umurnya sekarang? 20 tahun misalkan, atau 40 tahun. Jadi 40 tahun itu berapa detik gitu, Bang? Nah, 40 tahun itu dari detik itu. Makanya merugi orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya, digunakan waktu untuk hal yang sia-sia. Ya, nengok wanita yang buka aurat, na'udzubillah. Ya, kita harus bertobat dari hal yang seperti itu ya. Mungkin kita pernah, Pak, siapa saja, semua kita gitu ya. Maka kita tekadkan dalam hatinya, ya Allah, aku berubah ya Allah gitu ya. Kita nggak tahu ya, waktu kita itu entah sedetik lagi kan, nggak tahu kita, atau sepekan lagi ajal kita. Nah, kalau kita gunakan masih asik dengan habit atau kebiasaan yang seperti itu, Pak, na'udzubillah, maka sekarang kita biasakan kebiasaan yang baik. Kita bikin target, Pak.
Misalkan sehari ini saya akan menamatkan pelajaran ya Durusulullah jilid 1 di online, apa apa Pak? Iya, kita targetkan betul gitu. Kita luangkan waktu kita. Apalagi bapak-bapak yang kerjanya cuma nunggu pelanggan ya, ini banyak waktunya itu. Kecuali yang tukang Pak, susah nak dengar pengajian ya. Susah Pak ya. Masa nak dengar pengajian sambil ngaduk semen gitu. Karena kan nggak worth it Pak ya. Tapi kalau seandainya lagi nunggu pelanggan, pedagang, coba itu Masya Allah banyak waktu luangnya itu. Iya, pas tidak ada pelanggan dengar pengajian ya. Ustadz Firanda banyak ya kan. Kemudian ustadz-ustadz yang berilmu yang lainnya banyak Pak. Dan kita tekadkan ya, kita tamatkan pembahasannya. Maka Bapak lihat kajian kitab yang bagus Pak ya. Jangan kajian yang tema-tema aja ya. Karena dia lebih terstruktur, lebih sistematik ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi tingkatan pengetahuan ada 6. Yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua kata beliau adalah al-jahlul basit. Ya. Bodoh yang sederhana gitu. Bodoh yang biasa. Basit itu artinya biasa, Pak. Wa huwa adamul idraki bil kulliyah. Yang dimaksud dengan al-jahlul basit adalah tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan, betul-betul tidak tahu secara menyeluruh. Artinya dia benar-benar tidak tahu gitu Pak. Nanti ada namanya ya yang ketiga Pak, bodoh kuadrat. Nah, istilahnya al-jahlul murakkab. Murakkab itu artinya ya tersusun. Maksudnya pangkat 2 lah kalau bahasa kita Pak. Yang pertama memang dia tidak tahu. Dia tahu kalau dia tidak tahu, itu yang pertama. Ini orang ya mudah menerima kebenaran karena dia ngaku nggak tahu. Tapi kalau yang kedua ini jenis bodoh yang kedua Pak, orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu Pak. Dia tidak tahu tapi sok tahu. Tidak tahu dia kalau seandainya dia bodoh. Nah, dia menganggap dia hebat. Ini yang bahaya. Dan ini susah untuk menerima hidayah. Karena dia sok tahu. Padahal memang tidak tahu dia. Tapi kalau yang pertama memang dia mengakui dia, memang saya nggak tahu Ustaz ya. Maka mudah untuk kita jelaskan dan mudah dia untuk menerima kebenaran gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini beliau mengatakan yang ketiga, al-thalitsatu, yang ketiga al-jahlul murakkab wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih, yaitu dia mengetahui sesuatu ya namun pengetahuannya itu menyelisihi faktanya. Ya, dia pede tahu api itu dingin katanya. Dia merasa dia sudah pakar tentang api. Dalam pengetahuannya api itu dingin, namun pengetahuannya itu menyelisih fakta. Artinya dia sebenarnya dia tidak tahu, namun dia tidak tahu kalau seandainya dia tidak tahu. Ini yang susah. Wa summiya murakkaban li'annahu jahlani, dan dinamai murakkab atau ya bodoh kuadrat gitu ya. Li'annahu jahlani, karena dia itu punya dua ketidaktahuan, dua kebodohan. Jahlul insani bil waqi', yang pertama dia tidak tahu, manusia ini tidak tahu tentang realita. Yang kedua wajahluhu bihalihi, kemudian dia juga tidak tahu, bodoh dia tentang kondisinya. Nah, dia Pak ya sok tahu, dia tidak tahu kalau dia itu bodoh kan gitu. Kalau yang pertama dia tahu, dia nggak tahu gitu. Memang dia tidak tahu gitu. Tapi kalau yang kedua ini ya ada dua kebodohannya, bodoh terhadap ya pengetahuan yang benar yang sesuai dengan realita. Kemudian dia bodoh tidak tahu tentang kondisinya, itu kata beliau. Kemudian yang berikutnya, kemudian kata beliau, haitsu dhanna annahu alimun. Tatkala dia menyangka dia alim, dia berilmu,
walaysa bi'alimin, namun pada hakikatnya dia bukanlah orang yang berilmu gitu. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat adalah al-wahmu, idraku syai'i mahtimali diddi rajihin. Ya. Waham itu Pak, ya, adalah keraguan-raguan. Ya. Namun lebih mendekati ya ketidaktahuan gitu. Jadi waham ini ragu. Ya, syak juga ragu, zon juga ragu, tapi tingkat keraguan-raguannya itu ya lebih besar daripada tingkat keyakinannya. Paham ya Pak ya? Jadi waham itu Pak, kalau terjemahan kita ragu Pak. Syak itu ragu juga, akan tetapi tingkatan keraguannya berbeda. Waham itu kalau seandainya kebenaran itu 100%, wahamnya itu 70% Pak. Jadi dia yakin itu hanya 30%, banyaklah ragunya. Paham Pak ya? Nah, kemudian yang kelima adalah asyak. Syak itu Pak, kalau terjemahannya ragu juga. Namun syak itu Pak, keraguannya itu 50-50, antara dia yakin dengan ragu. 50% dia yakin, 50% juga dia ragu. Itu yang syak itu. Maka di sini dikatakan oleh beliau, asyakku huwa idraku syai'i mahtimalin diddin musawin, mahtimali diddi musawin ya. Jadi pengetahuan seseorang tentang sesuatu akan tetapi disertai dengan ihtimal, ya, dengan kemungkinan ya sama gitu ya, antara yang dia ragu dengan yang dia yakini. Ya. Kemudian yang keenam as-sadisu, yang keenam az-zan. Kalau az-zan ini Pak ragu juga, tapi lebih besar tingkatan keyakinannya. Zon itu lawan dari waham. Kalau waham lebih besar ragunya daripada keyakinannya, kan gitu. Maka az-zan itu kata beliau wa huwa idraku syai'i mahtimali diddi marjuhin, kan gitu. Pengetahuan seorang terhadap sesuatu ada ihtimal. Dengan ihtimal itu artinya ada kemungkinan keyakinannya itu lawan dari keraguan yang rojihnya ragu, yang lebih besar ragunya. Lawan daripada itu artinya lebih besar yakinnya daripada ragunya, itu zon. Ini tingkatan-tingkatan ilmu ya, atau tingkatan-tingkatan pengetahuan dalam perspektif ya ilmu agama. Jadi ada 6, ibangnya kita ulangi lagi, ada ilmu, kemudian ada jahlun basit, kemudian yang ketiga jahlun murakkab, kemudian yang keempat waham, ragu Pak, tapi lebih besar ragunya daripada yakinnya. Kemudian ada syak 50-50, yakinnya kalau kita presentasikan 50%, ya ragunya 50% pula. Kemudian ada zon. Zon itu lebih kepada yakin walaupun ada 30% keraguannya. Tapi kalau ilmu enggak, keyakinannya 100% karena sesuai dengan realita. Nah, ini 6 tingkatan keyakinan dalam perspektif agama Islam. Secara khusus dalam perspektif ini dalam ilmu usul fikih ini dibahas oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin di sini, wal ilmu yanqasimu ila qismaini, dan ilmu itu terbagi ke dalam 2 bagian. Jadi dalam perspektif ilmu agama Pak, ilmu itu dibagi 2. Jadi ada 2 pembagian ilmu. Yang pertama ada namanya ilmu doruriyin. Yang kedua ada namanya ilmu nadhariyin. Apa bedanya Pak? Nah, ilmu darurat itu kalau bahasa kita ya, yakni ilmu yang kita ketahui tanpa penelitian.
Artinya ilmu tentang api itu panas, ya, kita bisa lihat secara serta-merta gitu ya. 1+1=2. Ya. Tapi kalau untuk menghitung berapa derajat, ya, sinus, kotangen, semua, Pak, ya kan, kemudian sisi segitiga, itu bukan ilmu darurat lagi, Pak. Itu sudah termasuk ilmu yang butuh nazar, yang butuh pemahaman, yang butuh penelitian, yang butuh rumusan-rumusan. Jadi ilmu itu ada dua, Pak. Yang pertama ada ilmu yang kita ketahui dengan mudah. Contoh ilmu tentang adanya Allah itu daruri sifatnya, Pak. Itu kita ketahui dengan mudah. Tidak butuh kita rumus yang jelimet, yang rumit-rumit, enggak. Sehingga Syekh Utsaimin mengatakan dalam penjelasan ini, beliau berkata, fad-daruriyu ma yakunu idrakul ma'lumi fi daruriyan. Yang dimaksud dengan ilmu daruri itu adalah ma yakunu idrakul ma'lumi fi daruriyan, yang mana pengetahuan terhadap ilmu itu di dalamnya diketahui secara darurat atau diketahui secara gampang. Bihaitsu yatturu ilaihi min ghairi nadharin, tatkala ya seorang itu harus mengetahuinya, terpaksa untuk mengetahuinya tanpa ada penelitian, pendalilan yang panjang gitu. Ya. Contohnya ilmu daruri itu adalah kal ilmi bi anna an-nara harratun masalan. Seperti ilmu bahwasanya api itu panas. Contohnya seperti itu, Pak. Kan gampang, Pak, ya. Kita tidak perlu belajar kalkulus, ya, dalam matematika untuk yang mengetahui api itu panas, karena secara darurat kita sudah tahu es itu dingin. Nah, itulah contoh dari ilmu daruri. Wallahu alam bishawab. Sehingga rahimakallah tidak khusus kepada atau untuk orang mati saja, enggak, Pak. Untuk orang hidup boleh juga, rahimahullah, enggak apa-apa. Tapi memang banyak digunakan untuk orang mati dalam uruf atau dalam kebiasaan masyarakat. Kalau orang yang masih hidup biasanya doanya hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Kalau kamu ganti aja kata gantinya, hafizahu jadi hafizaka, hafizakallah gitu. Semoga Allah menjagamu. Kalau kata gantinya perempuan, ya, ganti aja hu dengan ha gitu. Hafizahullah gitu. Dan seterusnya. Jadi dalam kitab ini penulis mendoakan kita, orang yang mempelajari kitab ini. Makanya beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah yang semoga Allah merahmatimu, itu bahasa kitanya. Kemudian Syekh berkata, Al-Imam Ibnu Utsaimin, di sini maknanya rahimakallah itu adalah afadallahu alaika min rahmatihi allati tahsulu biha ala matlubika. Semoga Allah melimpahkan atasmu dari rahmatnya, yang dengan rahmat tersebut tahsulu biha, tercapai dengannya, ala matlubika, atas apa yang engkau inginkan, apa yang ingin engkau raih, apa yang ingin engkau dapatkan. Itu ini doa, ini makna dari rahimakallah itu, Pak, ya. Semoga Allah merahmatimu. Maknanya, Pak, semoga dengan rahmat Allah itu engkau bisa mendapatkan apa yang ingin engkau capai dalam kehidupan dunia dan akhirat. Luas maknanya. Semoga Allah limpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, karena dengan rahmat Allah lah kita mampu untuk, ya, melakukan kebaikan. Karena rahmat Allah, Pak. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak dapat hidayah. Karena hidayah itu bagian dari rahmat Allah. Rahmat itu kan kasih, kalau terjemahan kita kasih sayang Allah. Karena Allah sayang sama kita, Allah pilih kita menjadi muslim. Karena Allah sayang sama kita, Allah gugah hati kita untuk datang ke masjid. Mungkin kalau Allah murka sama kita, Pak, mohon maaf, ya, mungkin kita tidak sholat.
walaupun kita punya harta banyak, itulah yang disebut dengan istidraj. Orang harta banyak, badan sehat, istri 4, mobil mengkilat, ya. Tapi Pak, ketika dia tidak mau ke masjid, ini istidraj. Artinya Allah yang memberikan nikmat, namun Allah menyesatkan hatinya karena dia juga. Tapi yang kita pahami, Allah yang memilih untuknya kesesatan. Allah itu maha adil. Kenapa orang ada yang sesat? Karena mereka yang memilih kesesatan itu. Maka Allah kasihanian gitu kan. Nah, jangan kita salahkan Allah, kan Allah yang menyesatkan saya. Nah, na'udzubillah. Allah tidak pernah menyesatkan kita. Bahkan Allah kasih petunjuk berupa Al-Quran untuk kita. Namun Allah ingin melihat usaha kita. Kita serius gak ingin mendapatkan hidayah itu? Karena hidayah ini Pak, rezeki. Atau kita hanya serius ingin mendapatkan kehidupan dunia, ya kan? Maka Allah uji kita. Allah uji kita dengan istri kita, ya kan? Dengan adanya istri kita itu bisa gak kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Atau malah kita terbawa arus, tidak usahlah ngaji-ngaji bang, kata istri. Lebih baik kita shopping lagi. Ayo ke Jam Tos yuk gitu. Tapi ada pengajian mie, tidak usah katanya. Ya kan? Subhanallah. Ini banyak hati-hati. Karena terkadang anak istri Pak menjadi ujian besar bagi kita. Apalagi istri yang luar biasa tuh Pak ya. Bahkan karena istri Pak ada orang yang masuk bui. Kenapa? Rupanya dia koruptor. Karena desakan istrinya, minta ini, minta itu, minta beli ini gitu kan. Akhirnya tidak cukup gaji nih Pak. Karena dati duit, ya korupsi lagi. Diaudit, kena namanya. Akhirnya apa? Ketika dia di penjara, istrinya menikah lagi. Khulu istrinya kan. Nah, kalau dapat banyak uang itu, hati-hati dengan wanita yang berperilaku seperti itu. Dia mau sama kita karena ada uang kita saja. Makanya dalam hadis untuk memilih istri itu Pak, jelas sekali. Tungkaul mar'atu, kata Rasul, wanita itu dinikahi li'arba'in, karena 4 motif. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua limaliha, karena hartanya. Yang ketiga ya linasabiha, karena nasabnya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Maka Nabi mengatakan faktar lidatid din taribat yadaka. Pilihlah karena agama, karena bagus agamanya. Bagus agama ini 2, bagus hubungannya dengan Allah. Dia tidak suka melalaikan sholat, ya kan? Ada pula akhwat Pak, masya Allah ya, kaki lebih sholat katanya. Iya, ditunda-tundanya sholat. Ini harus kita berantas yang seperti ini Pak. Iya. Memang wanita tidak wajib di masjid, betul ya, tetapi bukan alasan untuk melalaikan sholat. Masa sholat subuh hampir jam 6 gitu kan. Iya. Kalau sekali 2 kali ketiduran, tidak apa-apa. Ini setiap hari nak ketiduran itu alasannya. Tertidur katanya. Itu bukan tertidur, itu disengaja. Ini Pak, ini penting sekali ya, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan istri kita yang ada nih Pak, ya, menjadi istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bapak bersyukur, insya Allah Allah tambah. Iya, bukan di dunia Pak. Kakek kalau di dunia istrinya marah, di surga lah minimalnya. Iya, iya. Ini diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, iya. Ta'adud itu Pak, itu sunatullah itu ya. Iya, poligami itu. Tidak di dunia, di akhirat, jelas dalilnya di akhirat. Karena kalau dalam ayat itu Pak, wa azwaj kan, penghuni surga itu akan mendapatkan istri-istri, bukan satu istri Pak. Nggak ada di surga itu orang yang satu istri, yang ada. Ya, wa azwajum mutakan itu dalam ayatnya seperti itu. Penghuni surga itu akan Allah berikan istri-istri yang banyak, yang perawan Pak, ya, yang tidak pernah menstruasi ya. Berbeda dengan istri kita di dunia, terkadang
Tapi kalau istri yang di surga enggak, Pak. Tidak pernah menstruasi, tidak pernah mencret ya, karena tidak ada buang air, Pak. Jadi penduduk surga itu tidak pernah buang air. Keringat ada, tapi keringatnya bau minyak kasturi. Makanya kita disuruh untuk berlomba-lomba mendapatkan surga. Nah, di antara ya cara untuk meraih surga itu, Pak, kita berusaha untuk beramal soleh di dunia ini. Di antara bentuk amal soleh itu apa, Pak? Membangun masjid. Ini sering kami sampaikan, Pak. Kata Rasul kita, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun karena Allah, ini syaratnya lillah, ikhlas dia, bukan untuk riya, bukan untuk membanggakan masjid, enggak. Barang siapa dia membangun masjid lillah karena Allah, lantas di akhirat Allah akan buat baginya rumah di surga. Ya. Jadi mumpung, Pak, di Jambi lagi dibuat lagi pembangunan masjid, insya Allah banyak kajian sunnahnya ya, Masjid Ma'mur Halimah ya. Ini bisa kita ikut berpartisipasi, Pak. Bangun masjid itu, Pak, ya kalau kita punya banyak uang bisa dengan nominal banyak lebih bagus ya. Tapi dalam hadis, Pak, meskipun kita membangun masjid itu hanya dengan sebesar sarang ayam ya, maaf, sarang burung gitu, Pak, maka tetap kalau niat kita ikhlas, Allah akan bangunkan kita ya surga, ya, satu rumah di surganya Allah. Walaupun kita TF-nya misalkan 5.000, nggak apa-apa. Selama kita ikhlas ya, satu bata dibeli dengan uang yang kita transferkan untuk masjid itu. Bayangkan, Pak, setiap orang yang sujud, setiap orang yang beribadah di masjid itu, insya Allah kita akan mendapatkan transfer pahalanya, dapat pahala jariahnya. Ini, maka kami membuka kesempatan bagi abang-abang niat, minta nomornya sama Bang Ijal ya. Ini masjid renovasi yang dibuat agak besar gitu ya. Kalau seandainya ada pengajian atau takbir albar ya, ustadz yang dari Jawa ya, ini insya Allah bisa menampung jamaah gitu. Ya, setiap jamaah yang hadir, Pak, yang sholat di situ, yang sujud, yang berdoa, insya Allah orang yang ikut andil dalam pembangunan masjid itu, walaupun 5.000 perak misalkan, yang kita TF ya, atau yang kita masukkan ke sunduknya itu ke kota amal pembangunan masjid itu, Pak, insya Allah akan dibalas oleh Allah, Pak, dengan pahala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat waktu, Pak, sudah jam 8 ini ya. Mungkin ya Bapak Ibu kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk atau melanjutkan kembali ya pembahasan fikih tentang fikih kurban. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ada yang ingin bertanya di antara ikhwan akhwat sekalian, maka untuk itu kami persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya.
Iya, masya Allah. Iya, jadi pada dasarnya apa yang kita inginkan akan Allah wujudkan di surga. Tapi tidak ada lagi kesusahan, Pak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kan itu. Di dalam surga itu kata Allah, kalian akan mendapatkan apa yang diri kalian sukai, apa yang kita inginkan. Iya. Dan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan semua terwujud. Kalau abang ingin punya anak dengan istri abang, insya Allah bisa. Namun istri abang melahirkan dengan enak, tidak ada lagi sakit, Pak. Bang ya, tidak ada lagi, tidak ada lagi. Jadi di surga itu tidak ada lagi sakit, Pak. Semuanya happy, senang, enak, kekal selama-lamanya. Ingat, surga itu kekal. Tidak ada batasan kehidupan kita lagi. Makanya rugi sekali manusia ya, mereka menyia-nyiakan kehidupan yang kekal demi kehidupan dunia yang sementara yang akan kita tinggalkan. Ya kan? Dunia ini sementara, Pak. Mau tidak mau ketika ajal kita datang, walaupun kita masih muda, ya kan? Walaupun kita masih ganteng, tapi kalau datang ajal kita mati, itulah. Karena dunia ini kenapa dinamakan dunia, Pak? Karena dia fana, ya. Dunia itu artinya dari kata dana, ya denu, artinya rendah, ya kan, sementara, sirna gitu. Sementara akhirah itu artinya akhir dari kehidupan kita, itu akhirah gitu. Yang tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan akhir selama-lamanya, udah final, ya. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Agak keras sedikit, Bang, ya. Iya, iya. Oh itu, bagaimana Bang, orang yang disiksa antara surga dan neraka, artinya dia masuk surga juga gitu? Iya, tapi kalau berapa meternya wallah alam, saya tidak tahu. Tapi memang dalam ayat, bahkan ya dalam surah Al-Mudaththir itu diceritakan oleh Allah nanti dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Memang ada. Artinya Allah tampakkan nanti kepada penduduk surga ini keadaan penduduk neraka. Maka Allah abadikan dialog gitu, Pak. Allah ceritakan lagi gitu. Ya. Masalakakum fi saqar, itu dialog gitu. Jadi penghuni neraka, ya kan, ditanya oleh penghuni surga, masalahkum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor itu? Maka penghuni neraka mengatakan, qalu lam naku minal musallin, kami tidak sholat ketika di dunia, dan seterusnya itu. Nah, itu artinya memang ditambah, tapi berapa jaraknya itu wallahu a'lam, Pak, ya tidak tahu saya. Ya, saya belum ketemu hadis menjelaskan tentang jarak tertentu, ya. Tapi memang kelihatan, iya, karena ada dalil dari ayat Al-Quran gitu. Wallahu alam bisawab. Ya. Tapi apakah banyak penghuni surga? Banyak, Pak. Tapi surga itu luas, sementara neraka sempit. Nah, karena surga itu luas, Pak. Bahkan seluas langit dan bumi ini, lebih gitu ya. Karena surga itu sesuai dengan ingin kita. Kalau kita ingin rumah yang besar, Allah wujudkan kelak rumah yang bertingkat-tingkat, ya kan. Tapi kalau sempit kan tidak nyaman kita. Maka surga itu sesuai dengan keinginan, kehendak penghuninya, ya. Maka untuk itu Allah itu nyuruh betul kita carilah surga, kan gitu.
Bersegeralah kalian untuk mengharapkan ampunan Allah dan surga. Iya. Bahkan sahabat, Pak, iya, ketika mendengarkan surga itu rela mati mereka, tapi mati yang benar, jihad yang benar. Bahkan Nabi pun mengatakan dalam hadis sahih tentang jihad itu, kalau seandainya, kata Rasulnya, saya punya 2 nyawa ya, kalau saya meninggal di jalan Allah, saya minta kepada Allah untuk dihidupkan untuk jihad lagi, meninggal lagi. Karena orang yang mati syahid itu, Pak, cepat sekali untuk masuk ke dalam surga tanpa dihisap, tanpa ditanya-tanya dulu, langsung, Pak. Itu diantaranya orang yang meninggal membela agama Allah, tapi jihad yang benar, bukan jihad yang asal-asalan ya. Ini wallahu taala a'lam bisawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Bagaimana? Contohnya? Contohnya gitu. Tidak boleh, iya. Iya, itu tetap gunjing, karena gunjing itu sesuatu yang benar. Memang itu kenyataannya. Itu yang ghibah. Ya kan? Iya. Jadi bagaimana Ustaz? Ya kalau kita pengen nasihati, temui Ustaz 4 mata. Ya, afwan Ustaz ya. Saya ingin memberikan nasihat ya. Karena kan kita disuruh oleh Allah wa tawassaw bil haqq ya. Hendaknya kalian saling memberikan nasihat dengan kebenaran. Saya melihat Ustadz tidak sholat berjamaah. Kenapa Ustadz gitu? Kita tanya dulu tabayunnya apa gitu. Ya boleh jadi ada alasan-alasannya yang kita tidak tahu kan gitu. Mungkin dia sabera gitu ya. Pas orang nak komat langsung berak dia kan gitu. Wallahualam. Atau dia ketiduran ya. Atau dia nggak dengar azan ya, asik melakukan sesuatu misalkan kan gitu. Nah, namun kita 4 mata, tidak boleh kita gunjing. Kalau gunjing tetap kita kena dosa. Itu tetap ghibah. Ya wallahu alam bisawab. Iya. Itu yang Ustaz bilang istri-istri itu, lebih dari 1 atau berapa? Iya, sesuai dengan keinginan kita nanti. Sesuai dengan keinginan orang itu. Jadi kalau dia pingin 3, Allah kasih 3. Pingin 4, pingin 100 pun bisa. Jadi bebas ya. Dan istri kita nanti tidak ada lagi rasa cemburu. Kalau sekarang terbang piring ya kan. Kalau besok enggak, malah istri kita yang nyuruh kita. Insyaallah. Gimana Bang? Iya apapun Bang ya. Iya. Apa? Iya. Ada ya ibadahnya itu zikir ya, subhanallah ya. Tapi kalau sholat apakah ada sholat? Wallahualam ya. Saya belum menemui dalilnya. Kalau yang ada dalilnya, kita itu kan perkara gaib ya Bang ya. Artinya kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Artinya kita hanya menyampaikan sesuai dengan informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya saja.
Kalau ada datang dari Allah misalnya, itulah yang kita sampaikan. Tidak boleh kita tambah-tambah gitu ya. Nah, kalau itu berkaitan dengan hal gaib, surga kan gaib, belum kita lihat, ya kan, belum kita rasakan pula di dunia ini. Tapi yang pasti, yang sependek dalil sepengetahuan saya, yang saya ketahui aja ya, saya belum ketemu kita di surga kelak sholat, tidak ketemu ya. Tetapi kalau zikir ada gitu ya. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Kalau seandainya kita ini berada di surgaan, apa kita bisa main juga ke? Iya, bisa aja ya. Kalau Allah berkehendak kan gitu. Kalau seandainya ada syafaat dari amal kita atau dari teman kita, ya, ya, yang meminta kepada Allah, ada teman kita di Firdaus misalkan, bisa dia minta kepada Allah untuk mengangkat dan memindahkan temannya yang di tingkatan surga yang bawah, bisa. Bahkan teman pun bisa, nanti jangankan mengangkat ke surga ya, menyelamatkan temannya yang di neraka aja bisa. Ada hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Tapi syaratnya teman itu tidak melakukan dosa syirik gitu. Artinya mungkin ada dosa korupsi dia dulu gitu ya, atau dosa ngutang tak bayar-bayar, nggak masuk juga. Iya. Orang yang nggak bayar utang itu jangan anggap itu sepele, bang. Orang yang nggak bayar utang itu pernah Nabi nggak mau nyolatin dia. Iya. Hanya kata Nabi, saya nggak mau sholatkan. Kata sahabat, saya bayarkan utangnya, baru Nabi sholatkan dia. Bahkan mujahid saja, orang yang mati syahid ya pak, meninggal dia, ternyata tidak ada utang, ternyata dia bawa utang gitu ya, tidak masuk surga dia tertahan di satu tempat namanya Qontoroh. Itulah tempat antara surga dan neraka itu. Artinya dia belum mendapatkan nikmat, belum mendapatkan surga di satu tempat yang tidak disiksa juga, ada tidak gitu. Tapi dia menunggu lama. Sementara teman-temannya yang tidak ada hutang ya, sudah dapat nikmat, ya kan, sudah bahagia gitu ya. Sementara dia gigit jari. Apa sebabnya? Karena nggak bayar. Ini contoh ini. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka untuk itu kita catat pak, walaupun hutang kita tuh 1 sen pak, jangan kita anggap udahlah kan cuma dikit gitu ya, tidak usah bayar, jangan. Bahaya nanti di akhirat kita. Ya. Bahkan orang yang kaya, yang punya uang pak, dia tundanya, bayar hutangnya kaget lah gitu ya. Ini zalim, dosa gitu. Ya, karena disebutkan dalam hadis yang sahih, orang yang sudah punya uang yang menggantung-gantung bayar hutang, zalim, zulmun kata Rasulullah. Ya. Orang yang kaya yang punya kemampuan bayar hutang namun tidak dibayarnya pak, itu adalah kezaliman, dan zalim itu haram, dosa. Nah, itu wallahu taala alam bisawab. Itu contohnya pak ya. Ya, wallahu alam bisawab. Ya. Seperti saya memenuhi undangan makan seorang dukun atau pemakan hidangannya, yang orang itu sebagian penghasilannya itu dari mereka perdukunan, tapi ada juga penghasilan yang halal. Memenuhi undangan itu dalam masa undangan makan lah, karena dukun itu masih rapat lah. Apa hukumnya mendatangi undangan makan itu? Yang dilarang itu mendatangi dukun untuk bertanya gitu ya. Tapi kalau dukun yang ngundang makan ya, yang pertama ya, lihat penghasilannya. Betul bang, kalau hartanya dari harta perdukunan, ijma ulama haram. Tapi kalau hartanya tercampur dengan harta yang halal juga, maka kita kedepankan suuzon, husnuzon yang suuzon. Ya, kita berhusnuzon, boleh jadi ya harta yang dia hidangkan kepada kita yang halal, ya kan? Tapi kalau yang haram, bagaimana Ustaz? Ya kita tidak tahu, karena sesuatu yang kita tidak tahu itu kita tidak dihukum oleh Allah.
Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha gitu ya. Dan Allah itu ya men-skip suatu dosa yang kita lakukan karena betul-betul murni kita tidak tahu. Nah, seperti itu. Dan lihat juga motif dia mengundang apa. Kalau ada kaitannya dengan praktek perdukunan, jangan hadir kita. Kecuali tidak ada hubungannya dengan kegiatan perdukunannya. Jangan pula pas undang itu lagi ada ritual dia. Iya kan? Nah, jangan kita hadiri kalau seandainya undangan itu terkait dengan ritual perdukunannya. Tapi kalau hanya acara keluarga saja, pertemuan keluarga, ya tidak mengapa. Asalkan dalam hati kita ya tetap membenci perbuatan perdukunannya. Seperti itu, dan ada keinginan kita untuk menasihatinya, mengingatkannya akan bahayanya perbuatan dukun itu. Wallahu taala alam bisawab. Ewa. Oh? 6. Maksudnya bang? Iya. Iya, kalau kita lihat dalam hadis-hadis bang, makhluk yang paling tinggi itu arasy. Berarti surga juga makhluk. Berarti arasy lebih tinggi daripada surga. Karena disebutkan di dalam hadis seperti itu. Ya kan? Makhluk yang paling tinggi itu adalah arasy. Dan arasy dan Allah itu ya alal arsy, di atas arasy itu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bahkan ada aras, ada kursi. Kursi itu adalah pijakan kedua kakinya Allah. Tapi jangan kita bayangkan seperti kaki manusia, nauzubillah, itu syirik. Kita katakan kaki aja udah. Karena ulama salaf mengatakan seperti itu, maudhi'u qadamain, ya kan? Kursi Allah itu dalam tafsir, Pak, ya kan? Coba cek tafsir seperti itu. Tafsir Tabari, Ibnu Katsir, tafsir dari tabi'in. Tabi'in tentu tidak ngarang-ngarang. Kalau ulama tabi'in berbicara tentang masalah gaib, tentu mereka dapatkan dari siapa? Sahabat dari siapa? Dari Rasulullah. Nah, ini bisa dilihat referensinya ya, datanya. Tapi akidah Ahlussunnah kita menetapkan secara teks saja. Kita tetapkan maknanya kaki ya kaki. Namun bagaimana hakikatnya? Ya, kita tidak boleh menyamakan dengan makhluk dan tidak boleh juga menanyakan bagaimana kakinya Allah. Nauzubillah, haram itu. Ya kaki ya kaki. Ya kita tetapkan makna secara bahasa aja. Adapun hakikat yang sebenarnya wallahu alam. Hanya Allah yang tahu itu. Karena kita belum lihat Allah kan gitu. Wallahu alam bimuradiha, hanya Allah yang tahu tentang maksudnya. Tapi kita hanya menetapkan sesuai dengan makna secara bahasa udah. Ya tangan, ya kita katakan Allah punya tangan. Tapi bagaimana hakikatnya tidak tahu kita. Dan haram tidak boleh kita bayangkan kayak tangannya makhluk. Nah, itu tidak boleh membayangkan itu ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Itu contohnya seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ada bang, intinya yang tinggi apa bang? Arasy ya. 6. Iya. Enam ya. Enggak gitu. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang yang Allah ridhoi. Dan penduduk surga itu keinginannya Allah kabulkan. Jadi kalau dia kan minta dengan Allah ya bisa lah. Dalilnya ya ayat yang kita baca tadi, Pak. Ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum itu. Jadi kita akan mendapatkan di surga itu apa yang kita inginkan oleh jiwa kita kan gitu. Tapi yang tidak bisa melihat Allah itu penduduk neraka. Ya. Orang yang dimurkai oleh Allah itu tidak bisa emang.
Wallahu taala alam bisawab ya. Wa iyyakum. Iya, karena ingat waktu Bang ya. Sudah jam 8:30 ini ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.